Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang dan nonton video Rumah Aura ya. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Jadi ini adalah aktivitas pagi saya ya. Nah tadi tuh saya belanja tapi cuma sedikit aja karena di kulkas juga masih ada kayak cabe gitu ya. Saya belum food prep nih teman-teman, belum sempat belanja ke pasar gitu ya. Jadi belanjanya di warung itu pun sekali masak kayak gitu ya. Oke teman-teman, kali ini saya kepengen masak menu favorit saya ya. Jadi saya seneng banget tumis kangkung nih teman-teman. Tapi kali ini mau saya campurin pakai bunga kecombrang nih. Nah teman-teman, siapa yang suka dengan bunga kecombrang kayak saya? Biasanya kalau orang desa kayak saya tuh suka ya makan sambal kecombrang atau tumisan sayur ditambahin pakai kecombrang gitu ya. Memang kalau nggak biasa itu rasanya nggak enak teman-teman. Rasanya tuh kayak baunya tuh aneh gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya suka banget ya. Nah, walaupun misalkan dapurnya alhamdulillah sudah membaik gitu ya. Tapi tetap ya selera masakan saya tetap masakan desa. Masakan yang biasa-biasa aja gitu ya. Ya namanya selera itu kan nggak bisa dibuat-buat gitu ya. Kayak saya ya teman-teman, kalau misalkan nih ya pagi-pagi udah makan roti gitu ya. Tapi dasar saya gitu ya, walaupun udah makan roti tetap aja anggapannya tuh kayak belum sarapan gitu teman-teman. Kalau misalkan belum ketemu nasi, nggak tahu kenapa ya. Seharusnya tuh sama aja ya, roti sama nasi gitu sama-sama karbohidrat kan ya. Tapi ya nggak tahu ya, rasanya tuh kalau misalkan makan roti tuh bukan jadi sarapan gitu, bagi saya tuh seperti cemilan aja gitu loh. Jadi ya sudah, kalau misalkan pagi ya tetap ya saya tetap makannya makanan seperti ini gitu. Kecuali dulu pas saya diet-dietan kayak gitu tuh ya, pagi-pagi saya sarapannya tuh buah, terus putih telur gitu. Lama-lama memang kurus teman-teman, memang cepat menyusut badannya ya, tapi nggak tahu kenapa rambut saya tuh rontok parah. Nah setelah saya berhenti diet, alhamdulillah semuanya tuh normal. Yang nggak normal itu berat badannya. Nah, jadi ceritanya tuh dulu sempet ya teman-teman, pasti yang ngikutin saya lama tahu ya, badan saya sempat menyusut gitu karena menjaga bener-bener pola makannya tuh dijaga gitu ya, nggak pakai minyak, terus nggak makan gorengan kayak gitu. Alhamdulillah turunnya banyak gitu. Nah pas COVID yang lagi rame itu saya sakit, tapi alhamdulillah sih nggak positif ya, cuman sakit kayak gitu. Nah karena saya takut, akhirnya saya nggak lanjutin tuh dietnya teman-teman. Akhirnya saya makan seperti biasa aja, tapi kebablasan. Terus makin naik-naik terus timbangannya. Tapi ya sudah nggak apa-apa, karena daripada saya ini ya kondisi kayak gini memang harus bener-bener jangan terlalu ketat gitu dietnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kuat atau yang bisa gitu ya nggak masalah ya teman-teman. Kalau saya itu memang fisiknya kurang ini ya, mudah banget ngedrop sebenarnya. Makanya saya tuh pas sakit agak lama gitu, saya udah nggak lanjutin lagi dietnya teman-teman.
Tapi saya nggak bisa menjaga pola makan. Nah, apa aja saya makan, terutama kayak pisang goreng, itu kan kalorinya gede banget ya. Pisangnya aja udah kalorinya gede, apalagi pakai tepung, digoreng pula gitu kan. Terus sama kopi, kopi yang saset kayak gitu juga kalorinya tuh gede ya. Makanya kalaupun ngopi masih mending kopi hitam yang tanpa gula itu malahan sehat ya katanya. Dan saya juga nggak tahu kenapa ya teman-teman, kalau misalkan sehari nggak ngopi badan tuh berasa lemes banget. Terus kayak nggak semangat gitu. Nah kalau sudah nyeduh kopi, udah nyium aroma kopi gitu kayak mood buster gitu loh. Kayak semangat gitu mau ngapa-ngapain. Makanya sebelum aktivitas saya tuh biasanya ngopi dulu baru deh mau kerja, beberes, masak gitu nggak berasa capek gitu loh teman-teman. Oke deh teman-teman, jadi ini masakan saya kali ini ya. Saya tuh rencana nanti kan mau pergi, jadi saya masaknya sedikit aja. Yang penting bisa untuk sarapan dulu ya. Jadi kali ini saya bikin telur dadar aja sama tumis kangkung ditambahin kecombrang teman-teman. Sebenarnya anak saya kurang seneng ya, cuman kayaknya dia ngalah sih sama ibunya. Ibunya tuh seneng kalau misalkan kangkung ditambahin kecombrang gitu. Jadi nanti kalau misalkan anak saya mau makan kangkung biasanya dipilihin dulu tuh, dipinggir-pinggirin dulu bunga kecombrangnya. Nah kali ini saya nggak kasih tahu gimana masaknya ya teman-teman, karena pasti teman-teman semua sudah pada pinter dan lebih jago ya, pastinya lebih enak masakannya. Nah ini saya tumis kangkungnya, bumbunya seperti biasa aja teman-teman, bawang merah, bawang putih, terasi, gula, garam, terus kaldu jamur, udah nggak pakai daun salam atau lengkuas karena memang saya nggak ada ya, bener-bener belum belanja teman-teman karena kemarin masih riweh. Nah ini jadi bumbunya yang ada aja, yang simpel-simpel aja. Nah, nggak tahu kenapa ya teman-teman, anak-anak tuh kurang seneng ya kalau misalkan saya beli lauk mateng. Padahal kalau misalkan beli kangkung gitu kan di sini 3.000 boleh teman-teman, satu plastiknya murah ya 3.000. Tapi kata anak-anak mendingan masak sendiri aja bun karena udah ketahuan lebih bersih, lebih sehat katanya kayak gitu. Terus nggak pakai dibungkus-bungkus plastik gitu. Paling-paling kalau misalkan rames, kalau misalkan kepepet gitu ya nasi rames, tapi biasanya langsung mereka makan baru deh dia mau, atau nasi kuning nggak kelamaan dibungkus gitu mereka mau gitu teman-teman. Nah makanya walaupun saya masaknya cuma sedikit, tetap diusahakan masak teman-teman, kecuali kalau misalkan saya lagi sakit atau memang lagi bener-bener kecapean gitu ya. Paling-paling untuk sarapan beli bubur yang lewat itu. Kalau bubur lewat di tempat saya itu 5.000 teman-teman satu piringnya. Terus kalau misalkan sayur mateng di tempat saya itu 3.000 udah dapet gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa pasti kalau misalkan beli lauk mateng anak-anak suka nggak habis gitu ya. Paling cuman sekali ambil udah masih sisa ya gitu. Tapi kalau misalkan saya masak ya nggak tahu deh, kadang-kadang masakan enak apa enggak, pasti anak-anak tuh suka gitu, nggak tahu kenapa gitu. Mungkin ya namanya anak-anak, walaupun enak nggak enak kalau ibu yang masak, mereka pasti seneng gitu ya teman-teman ya. Kayak saya dulu juga gitu, kalau misalkan dimasakin oleh ibu saya gitu, kayaknya seneng gitu loh, masakannya tuh berasa enak banget. Oke teman-teman, alhamdulillah masakan kali ini seperti itu aja ya teman-teman. Kangkung dicampur bunga kecombrang sama telur dadar aja. Dan seperti biasa ya, setelah masak langsung deh saya cuci-cuci semua ya perabotan alat masaknya supaya nggak numpuk gitu ya, terus nggak mengganggu pemandangan. Hari ini teman-teman masak apa nih? Coba komen di bawah ya, siapa tahu bisa jadi ide masakan saya berikutnya. Dan untuk teman-teman dari daerah mana aja nih yang komen,
Coba sebutkan makanan ciri khas dari daerah masing-masing dong, biar saya tahu ya. Nah, kalau di tempat saya itu kan di daerah Banyumas ya teman-teman, jadi ciri khasnya tuh mendoan, terus soto Sokaraja. Jadi soto Sokarajanya tuh yang bumbunya bumbu kacang teman-teman. Terus biasanya eh, makannya juga pakai mendoan gitu. Nanti insya Allah ya kapan-kapan saya buat soto Sokaraja ya teman-teman. Kadang-kadang tuh kalau bikin soto Sokaraja itu kan pakai bumbu kacang. Nah, blender saya itu udah rusak teman-teman. Alhamdulillah kemarin sih beli chopper yang murah meriah gitu ya. Siapa tahu nanti bisa untuk giling kacang ya. Nanti insya Allah deh ya kalau misalkan saya bikin, insya Allah ya saya videoin. Saya juga seneng banget ya, alhamdulillah di YouTube ini jadi punya banyak teman online walaupun nggak pernah ketemu, tapi saya tahu misalkan teman-teman yang sering komen terus saya jawab gitu, kayak tektokan, kayak ngobrol, kayak sharing, terus ngasih masukan sama saya gitu ya kalau ada yang kurang, ada apa gitu yang nggak pas. Alhamdulillah, terima kasih, pokoknya semua masukannya saya terima ya. Dan mohon maaf ya, kemarin itu saya riweh banget, jadi banyak komen yang tidak terbalas ya. Pokoknya saya tuh banyak-banyak terima kasih deh atas support, dukungan, terus doa baiknya ya. Semoga doanya akan kembali ke teman-teman semua. Amin. Oke teman-teman, setelah saya masak, cuci piring, sekarang saya juga mau nyuci baju nih teman-teman. Jadi kali ini cuciannya lumayan banyak. Setelah urusan dapurnya beres, saya mandi. Sekarang saya mau pakai face care dari Scarlett Whitening ya. Selain pakai body care, saya juga menggunakan face care-nya. Dan alhamdulillah karena wajah saya lagi nggak jerawatan, saya pakai Bradley Ever After series yang warna kemasannya pink ya teman-teman. Nah, ini saya pakai facial wash dari Scarlett Whitening. Ini tuh enak banget teman-teman dipakai ya. Teksturnya juga ringan, cair ya. Nah, jadi pas saya mandi, saya bersihkan wajah saya pakai facial wash. Jadi nanti kalau mau pakai face care lainnya, kulit wajah kita tuh udah bersih nih teman-teman. Facial wash dari Scarlett Whitening ini mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E untuk membersihkan dan melembabkan kulit. Nah, facial wash ini teksturnya cair dan wanginya enak banget. Gak bikin kulit kita kering atau berasa kayak ditarik gitu teman-teman. Jadi ini benar-benar melembabkan dan muka kita tuh jadi bersih. Kemasan dari facial wash Scarlett ini cantik banget ya, ramping, warnanya pink, ada rose petalsnya, dan wangi itu bener-bener menenangkan gitu ya, lembut, bikin kulit kita tuh jadi bener-bener bersih dan kenyal gitu teman-teman. Nah, kalau wajah udah bersih pakai facial wash Scarlett, lanjut pakai Bradley Ever After serumnya nih teman-teman. Nah, fungsi dari Bradley Serum ini untuk mencerahkan kulit dan juga memudarkan bekas jerawat dan flek hitam nih teman-teman. Jadi kulit kita tentunya pasti lebih cerah dan bikin kulit kita tuh kenyal, sehat gitu ya. Nah, kandungan dari Bradley Serum ini terdiri dari kombinasi antioksidan, glutathione, vitamin C untuk mencerahkan kulit secara alami teman-teman. Oke, sekarang kita lihat gimana sih tekstur dari serum ini. Jadi teksturnya itu cair, ringan, dan tidak lengket ya teman-teman. Ini tuh mudah banget meresap ke kulit kita. Nah, sekarang saya pakai Bradley Serum ini sebelum menggunakan face care lainnya ya teman-teman. Nah, saya teteskan aja langsung ke area wajah saya. Lalu tinggal dioles-oleskan saja sampai merata ya, sampai menyerap ke kulit kita teman-teman. Bradley Serum ini benar-benar aman ya teman-teman karena kandungannya sudah jelas ya. Seperti tadi ada vitamin C-nya, glutathione, antioksidan, dan untuk mencerahkan kulit serta membuat kulit kita tuh sehat dan kenyal teman-teman.
Penggunaan Bradley Serum ini setelah menggunakan facial wash dari Scarlett dan sebelum menggunakan dye cream dari Scarlett Whitening. Oke, setelah menggunakan Bradley Serum, sekarang saya menggunakan dye cream dari Scarlett Whitening ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini dye cream dari Scarlett Whitening ya teman-teman. Sekarang kita lihat gimana sih tekstur dari dye cream Scarlett Whitening ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kandungannya tuh aman banget, teksturnya juga lembut. Pokoknya ringan dipakai sehari-hari ya teman-teman. Nah, manfaat dari Bradley Ever After Cream Scarlett ini meningkatkan kelembapan, elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit, memudarkan bekas jerawat, menyamarkan pori-pori dan garis halus, juga mengencangkan kulit wajah. Kandungan dari Bradley Ever After Cream Dye ini benar-benar aman ya teman-teman, karena terdiri dari glutathione, rainbow algae, hexapeptide 8, rosehip oil, porway, triceramide, aqua peptide glow, natural vitamin C, dan green caviar teman-teman. Jadi bikin kulit kita tuh sehat, cerah, dan glowing. Supaya hasil maksimal, teman-teman bisa aplikasikan sunscreennya ya. Nah, untuk perawatan malam hari, saya menggunakan Bradley Ever After Cream Night-nya dari Scarlett Whitening ini. Kandungannya aman karena terdiri dari glutathione, niacinamide, natural vitamin C, hexapeptide 8, porway, green caviar, dan aqua peptide glow teman-teman. Nah, untuk isinya seperti ini ya teman-teman. Jadi teksturnya tuh ringan, lembut ya teman-teman, dan tentunya aman. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Jadi ini tuh mudah sekali meresap ke kulit dan gak bikin lengket ya. Jadi ini tuh enak banget dipakai ketika kita tidur dan gak berasa tebal di kulit wajah teman-teman. Ini tuh gampang banget meresap ke kulit. Fungsi dari Bradley Ever After Cream Night ini untuk melembabkan kulit, bikin kulit tuh cerah, kenyal, lalu mengencangkan kulit wajah kita, yang pasti bikin kulit wajah tuh sehat dan terawat teman-teman. Oke, setelah pakai face care, saya maksimalkan skincare-nya menggunakan lotion dari Scarlett juga nih teman-teman. Kali ini saya pakai yang Jolie. Wanginya ini tuh enak banget, mewah seperti parfum mahal yang terkenal itu ya. Dan bikin kulit kita tuh cerah, lembab, dan wangi sepanjang hari. Kandungan dari lotion ini tuh aman banget karena mengandung glutathione dan vitamin E yang mampu mencerahkan kulit kita ya. Dan lihatlah perbandingannya teman-teman setelah menggunakan lotion dan yang sebelum ya. Dan tentunya yang sudah menggunakan lotion terlihat lebih cerah ya. Nah teman-teman, rangkaian Scarlett Face Care ini harga satuannya tuh hanya 75 ribuan aja loh. Dan aman karena sudah terregistered by BPOM dan lulus uji karena tidak diujikan pada hewan atau not testing on animal, jadi aman dan halal ya. Walaupun kita hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi jangan lupa ya, kita juga tetap ya harus merawat kulit wajah kita supaya kulit kita tuh tetap sehat dan terlihat awet muda tentunya ya teman-teman. Dan jangan lupa menjaga kulit badan kita juga. Seperti saya ini ya teman-teman, saya menggunakan rangkaian dari Scarlett Whitening ya, face care-nya maupun body care-nya. Nah teman-teman bisa beli ya di Shopee Mall-nya dari Scarlett Whitening, atau teman-teman bisa cek Instagramnya di official store-nya, Instagram Scarlett_Whitening ya. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi box video ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.